Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah majelis tafsir ilmiah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilmiah pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 88 halaman 162. Al-A'raf ayat 88. Dan ini masih berbicara tentang kisah Nabiullah Shu'aib alaihi salam yang Allah utus kepada kaum Madian. Di ayat 88 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, berkatalah al-mala'u, para pembesar, para pemuka, para tokoh. Asalnya al-mala'u itu mil'u itu penuh lah, karena para pembesar, para tokoh, para ilmuwan itu kan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam dirinya, itu memiliki banyak keistimewaan lah. Alladzina, orang-orang istakbaru, yang menyombongkan diri, min qaumi, dari kaumnya. Saat ini di kita pun sedang ramai itu daerah mana ya, bahwa ketika bahsul masailnya Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa akan haramnya sebuah kesenian, itu yang menentangnya itu bukan hanya masyarakat awam. Ada sebuah kesenian sekarang ini yang dinilai oleh kenapa? Nah iya, karena disinyalir bahwa dalam kesenian itu ya banyak kemaksiatan gitu ya. Bahkan banyak berlangsung juga ya, miras dan lain sebagainya. Nah itu yang menentangnya itu kan bukan hanya orang awam, tetapi ada juga di antara yang disebut ustadz juga yang menentang, kiai yang menentang gitu. Padahal itu kan sudah menjadi keputusannya bahsul masailnya Nahdlatul Ulama, yang tentu kan mereka mengharamkan kesenian tersebut ya berdasarkan penelitian, kajian dan pertimbangan yang matang. Nah jadi jangan heran kalau dulu di zaman Nabi Shu'aib pun itu, bahwa yang menentang dakwahnya Nabi Shu'aib itu bukan hanya orang biasa, tapi sampai para pemuka, para pembesar dari kalangan orang-orang yang menyombongkan diri, bahkan mengancam gitu, mengancam. Apa ancamannya itu? Lanukhrijannaka, sungguh, nah lam taukid, kemudian nunnya pun di akhir ada nun taukid itu Pak.
disebut juga itu nunnya nun sakilah. Jannaka lanukhrijannaka, disebut nun sakilah itu karena dibacanya berat. Jadi salah satu makna ketika ayat Al-Quran itu ditasdid, hurufnya ditasdid, itu salah satu makna yang muncul itu adalah untuk memberikan penekanan, untuk mengokohkan. Jadi sungguh kami atau pasti kami akan mengusir engkau ya Syuaib, wahai Syuaib. Enggak maulah mereka menyebut nabi itu. Walladzina, dan juga orang-orang amanu yang beriman, siapapun yang beriman ma'aka bersama engkau, min qaryatina, dari negeri kami. Ini kalau bahasa sekarang bisa jadi kalau dia seorang pegawai mungkin akan diputus hubungan kerjanya. Kalau dia punya tabungan di bank mungkin akan dibekukan tabungannya dan ujung-ujungnya akan dicabut sebagai hak warga negaranya, Pak. Atau la ta'udunna, ini sama nih, pakai lam taukid di awalnya, lam yang berfungsi untuk menguatkan. Di ujungnya pun pakai nun sakilah tuh, nun taukid. La ta'udunna gitu. Sungguh kami akan mengembalikan kalian fi millatina, ke dalam millah kami, ke dalam agama kami. Lamun bahasa hari ini mah rek dipaksa supaya anjeun teh Syuaib tobat kita. Kan seringkali orang yang salah gitu itu menyuruh orang yang benar untuk bertaubat. Bukan orang yang benar menyuruh orang salah bertaubat. Ini sering zaman sekarang ini. Sudah jelas salah gitu, tapi mengatakan bahwa yang harus bertaubat minta maaf itu orang yang benar gitu. Qala Nabi Syuaib menjawab, awalau kunna, apakah sekalipun kami karihin. Karihin itu makruh itu. Makruh itu kan membenci. Sekalipun kami ini membencinya gitu. Nah, jadi pada saat itu hanya dua pilihan. Satu, bertaubat gitu. Nabi Syuaib diminta untuk bertaubat, kembali kepada adat istiadat mereka. Yang kedua, kalau tidak mau bertaubat ya diusir dari kampung halamannya, dari Madian itu. Nah, maka Nabi Syuaib itu menjawab, apakah akan tetap diusir gitu, sekalipun kami ini menolaknya, sekalipun kami tidak menyukainya. Kemudian Nabi Syuaib melanjutkan perkataannya nih, qad sungguh, ayat 89, iftaraina, kami telah mengada-ngada, Allahi, terhadap Allah, kadziba, dusta. Sungguh kami telah melakukan sebuah kebohongan yang besar, Pak, terhadap Allah, in jika udna, kami kembali fi millatikum, terhadap millah kalian, ba'da, setelah idnajana, setelah menyelamatkan kami, Allahu, Allah, minha, maksudnya min millatikum. Jadi sungguh nih
kami akan dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan kedustaan yang sangat besar. Seandainya kami ini kembali kepada milah kalian, suatu milah yang dulu telah kami tinggalkan, kami telah diselamatkan oleh Allah untuk meninggalkan milah tersebut. Itu kan namanya kalau seandainya Nabi Syuaib itu mengikuti milah mereka atau tadilah adat istiadat mereka, berarti kan Nabi Syuaib itu menjadi murtad, itu kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Nah, hari ini pun banyak adat istiadat yang dahulu dari mulai zaman para wali lah di negeri kita itu adat istiadat itu sudah mulai ditinggalkan itu. Bahkan banyak yang dikubur itu Pak. Dulu itu banyak adat istiadat di negeri kita itu yang dikubur oleh para wali itu karena dijadikan sebagai tempat kemusyrikan, berbau-bau kemusyrikan gitu. Banyak tuh patung-patung yang dikubur, goa-goa yang dikubur gitu. Tapi sekarang kan digali kembali itu Pak, digali kembali. Kenapa digali kembali? Ya dalam rangka untuk ini menunjukkan akan adat istiadat kearifan Nusantara gitu Pak. Bahkan sok dibere ieu geuning lamun orang yang menemukan tempat-tempat seperti itu disebut ini penemu ya, bapak penemu itu. Padahal dulunya udah dikubur itu oleh para wali, itu dikubur. Di samping itu kan kenapa sekarang dibangkitkan kembali, itu kan ada nuansa ekonominya Pak, pemasukan minimal kan karcis gitu, sewa darah-ragangan gitu. Walaupun di belakangnya barangkali ada yang punya muatan politik untuk mengembalikan masyarakat Indonesia kepada zaman animisme dan dinamisme gitu. Itu kalau seandainya kita dakwahi Pak, kita peringatkan, wah itu akan marah gitu. Yang marah itu bukan hanya geslirai pedagang memberi ngaramek, karena kan mereka akan mengatakan megatkeun ti karo aing gini gitu mah gitu tah. Udara ragang kan di situ, tukang parkir mah preman mah. Nah itu banyaklah terjadi hal-hal seperti itu. Wasi'a, sungguh sangat luas, Rabbuna, Rabb kami, kulla syai'in, segala sesuatu, ilmunya. Jadi kalau diterjemahkannya enaknya begini Pak, sungguh sangat luas pengetahuan Rabb kami terhadap segala sesuatu. Tuhan kami itu ilmunya sangat luas itu, pengetahuannya sangat luas itu. Seandainya kami itu kembali murtad, kembali kepada milah kalian, pasti Allah itu akan mengetahui. Ini jawaban Nabi Syuaib nih. Allah, terhadap Allah tawakalna, kami bertawakal. Di satu sisi ini kalimat Allah tawakalna itu menunjukkan bahwa Nabi Syuaib meminta kepada kaumnya untuk bertauhid kepada Allah dengan cara bertawakal kepada Allah. Di sisi lain
Ini menunjukkan bahwa Nabi Syuaib itu betul-betul menunjukkan ya, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menghadapi sebuah persoalan yang sangat besar, yang sangat pelik, Pak. Dan pada saat itu Nabi Syuaib beserta beberapa orang yang beriman bersamanya, mereka tidak percaya. Makanya di sini nih disebut tawakalna, bukan tawakaltu. Kalau sendiri itu tawakaltu. Pokoknya Bapak berdoa begini, Bismillahirrahmanirrahim, karena sendiri. Tapi kalau banyakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billah. Rabbana wahai Rabb kami. Nah ini doanya nih, doanya Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi kalau bapak-bapak nih Pak nih menghadapi sebuah persoalan, umpamanya terjadi perdebatan gitu atau terjadi sengketa, lalu menemukan jalan buntu gitu. Tidak ada titik terang dalam penyelesaian persoalan itu. Nah ini doa andalannya Nabi Syuaib nih, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Pendek nah teman. Bari ngijab get dia mulang ke rumah hafal gitu. Rabbana wahai Rabb kami, iftah bukakanlah bainana antara kami di sini adalah Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman, wa baina qaumina dengan kaum kami, kaum Madian, bil haq dengan benar. Ya Allah, putuskanlah kita sebuah keputusan yang benar, yang adil, yang memutuskan persoalan antara kami dengan mereka gitu. Kan sering Pak dalam hidup itu menghadapi sebuah persoalan yang sulit untuk diputuskan gitu. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah ini doanya nih, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan, engkau sebaik-baik pemberi solusi, engkau sebaik-baik pembuka persoalan yang pelik, pembuka jalan keluar. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ayat 90. Wa qala, dan berkatalah al mala'u, para pemuka, para pembesar, alladzina kafaru, dari kalangan orang-orang kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Apa perkataannya itu? Ini ancaman nih. Lain, lamnya lam taukid. Lain, sungguh jika ittaba'tum, kalian mengikuti Syuaib, wahai bangsa Madian, wahai masyarakat Madian, sungguh seandainya kalian mengikuti Syuaib, innakum, sesungguhnya kalian, idzan, kalau begitu, la khasirun, akan termasuk orang-orang yang rugi. Tentu ini kan Pak karena diucapkan oleh para pembesar, disebutkan sungguh akan merugi, itu kan ada ancaman di situ. Ada ancaman. Siapa yang mengikuti Syuaib, maka asetnya akan disita. Menjaman akhirnya gitu Pak. Siapa yang mengikuti Syuaib, karirnya akan diputus. Siapa yang mengikuti Syuaib,
hak kewargaan negaraannya akan dihapus dan lain sebagainya, Pak. Jadi disebut di balik kalimat idan la khasir itu ada ancaman. Jadi bukan hanya sebuah pernyataan atau sebuah peringatan, bukan. Ini sebuah ancaman. Bahkan mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah aturan kalau zaman sekarang, Pak. Sebuah aturan. Jika nama DPR na rapatna ke 7 penting tak mun zaman aya. Ayat 91, fa akhadathumur rajfah. Fa apanya pasababiyah nih, Pak. Disebabkan penentangan mereka. Di pak sababiyah itu Pak yang menunjukkan sebab akibat, Pak. Disebabkan para pembesar orang-orang Madian, para pemuka orang-orang Madian menentang Nabi Syuaib, bahkan mengancam Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Akhadathum, akhoda itu asalnya mengambil, Pak. Tapi kemudian ini untuk memudahkan pemahaman itu dimaknai akhoda itu menyiksa itu, Pak. Menyiksa. Bisa juga membinasakan itu. Fa akhadathum, maka disebabkan oleh itu semua Allah menyiksa mereka ar-rajfah dengan rajfah. Rajfah itu ini gempa bumi yang sangat dahsyat. Kalau di ayat lain sebelum rajfah itu di surat Hud itu nanti bisa dilihat. Itu Allah turunkan as-soihah itu. Soihah itu suara yang sangat keras yang berasal dari langit gitu, Pak. Jadi pada saat itu daerah Madian itu dinaungi oleh awan yang sangat tebal. Kemudian bersamaan dengan awan yang sangat tebal itu diikuti oleh petir, oleh halilintar. Lalu keluar suara yang sangat keras. Kemudian turunlah awan yang sangat lebat atau hujan yang sangat lebat. Kemudian terjadilah rajfah, terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Fasbahu, maka jadilah mereka bidarihim, di dalam rumah-rumah mereka, di dalam tempat tinggal mereka, jasimin, itu mayat-mayat yang bergelimpangan. Ayat 92, alladzina, orang-orang kadzabu, yang mendustakan Syuaib, Nabi Syuaib alaihi salam. Hakikatnya mereka itu bukan mendustakan Nabi Syuaib, tapi mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ka'allam yagnu, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, tidak akan selamat fiha, di dalamnya, maksudnya fi darihim. Jadi orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib satu pun tidak ada yang selamat itu ketika Allah menurunkan ar-rajfah itu. Ditegaskan nih oleh Allah nih, kan tadi di ayat berapa tuh, di ayat 90 kan mereka mengancam, barang siapa yang mengikuti Syuaib maka mereka akan rugi. Dijawab oleh Allah nih, alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan Syuaib, Nabi Syuaib, kanu, mereka lah humul khasirun, orang-orang yang merugi.
Jadi hakikatnya yang merugi itu bukan para pengikut Nabi Syuaib, tapi ya justru yang mengikuti para pembesar, para pemuka, para tokoh Madian yang sebenarnya merugi. Mungkin sepintas atau ya dalam beberapa saat para pengikut Nabi Syuaib nampak merugi, dan mungkin juga terjadi kepanikan. Ya bayangkan saja ekte panik kumaha tuh Pak ya tadi, ketika barangkali uangnya dibekukan, asetnya disita, karirnya diputus, kewarganegaraannya diputus, dihapus. Itu kan sepintas tampak rugi. Tetapi itu tidak lama Pak, peristiwa itu tidak lama. Dalam waktu singkat Allah pun mengganti kesedihan mereka itu dengan kegembiraan, ketakutan mereka itu dengan kesenangan itu. Karena Allah menimpakan azab kepada mereka para pembesar, para tokoh Madian yang menentang Nabi Syuaib alaihissalam. Ayat 93 nih terakhir. Fatawalla, maka berpalinglah anhum, dari mereka. Siapa yang berpaling? Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Syuaib berpaling. Waqala, dan berkatalah Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, laqad sungguh ablagtukum, tabligh itu, aku telah sampaikan kepada kalian risalati Rabbi, risalah Allah, ajaran Allah. Aku telah sampaikan Islam kepada kalian. Aku telah mengajak kalian untuk mengesahkan Allah. Aku telah mengajak kalian untuk jujur dalam takaran dan timbangan. Aku telah peringatkan kalian jangan membuat kerusakan di muka bumi, jangan merugikan orang lain. Aku pun telah peringatkan kepada kalian jangan menghalangi manusia dari jalan yang benar gitu. Itu kan tuh di ayat 85 itu kan disampaikan tuh beberapa poin besar isi daripada dakwah Nabi Syuaib itu. Telah aku sampaikan gitu, risalah Allah itu, baik yang berkaitan dengan akidah supaya kalian mengesahkan Allah, baik yang berkaitan dengan syariah supaya kalian mengabdikan diri kepada Allah, ataupun yang berkaitan dengan akhlak muamalah supaya kalian berlaku jujur, berlaku adil. Wa nasahtu, dan aku telah sampaikan nasihat-nasihat lakum kepada kalian. Jadi lamun ceuk ieu mah sudah selesai tugas saya. Semua yang Allah tugaskan kepada saya sudah saya laksanakan. Pakai maka bagaimana asa saya harus sedih gitu. Saya harus putus asa ala qaumin kafirin, terhadap apa yang menimpa orang-orang kafir. Kenapa saya harus bersedih? Kenapa saya harus putus asa terhadap azab yang menimpa orang-orang kafir? Terakhir pisan 94. Wa ma, dan tidaklah arsalna, kami mengutus fi qaryatin, kepada sebuah negeri, maksudnya fi ahli qaryatin Pak. Cuman kata ahlun ya dihadap itu dihilangkan. Dalam arti
Kalau di ayat lain ada itu kata ahlul qura gitu Pak. Di sini kata ahlunya dihilangkan. Tapi sekalipun dihilangkan, kita sudah paham bahwa Allah mengutus itu bukan kepada negerinya, tapi kepada masyarakat negeri tersebut itu. Siapa min nabiyin, seorang nabi. Tidaklah kami mengutus seorang nabi kepada penduduk sebuah negeri. Nah, ini ada kalimat panjang nih Pak nih yang diringkas. Kenapa? Karena ini langsung illa akhadna ahlaha bil ba'sai. Melainkan kami timpakan kepada para penduduknya bil ba'sai, kesempitan, wadarroi, dan kesengsaraan. Nah, apa kalimat yang dihilangkannya itu? Tadi kalau mereka menentang nabinya. Nah itu Pak. Kenapa? Karena kalau tidak ada kata-kata itu, kan tidak mungkin Allah ujug-ujug menimpakan kesempitan, kemelaratan gitu. Tapi ada penyebabnya dulu. Jadi kalau dimasukkan penyebabnya begini nih. Tidaklah kami mengutus seorang nabi pun kepada penduduk sebuah negeri, kemudian penduduk negeri tersebut menentang nabinya, kemudian penduduk tersebut tidak mau mendengar seruan nabinya, tentu dengan berbagai macam penentangan Pak. Tadi yang sudah disebutkan tuh. Dan biasanya penentangannya itu dari yang paling vokal itu dari al-mala'u, dari para pemuka. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka muncul illa akhadna, melainkan kami binasakan atau kami timpakan ahlaha, kepada para penduduknya itu satu bil ba'sai, dengan kesempitan. Boleh jadi secara lahir negeri tersebut negeri yang subur Pak. Negeri yang subur, pokoknya mah areal pertanian luas, areal sawah, ladang, lautan. Wah, pokoknya mah lamun ditinjau tina ilmu pertanian, peternakan, negeri tersebut adalah negeri yang memang subur. Mestinya masyarakatnya sejahtera, makmur. Bukan nama baheula mah geuning di negeri orang mah tongkat kayu jadi tanaman, tongkat kayu dan batu jadi tanaman baheula eta. Ayeuna mah Pak boro-boro tongkat kayu dan batu jadi tanaman ayeuna mah. Nu aya mah geuning kalah pararae geuning. Ayeuna negeri kita Pak tuh baheula makan subur, masyarakatna sejahtera, balalageur, rarukun, rarama. Ayeuna makan. Jadi pertama bil ba'sai, kesempitan. Wadarroi, nah kesengsaraan, kemelaratan. Tujuannya apa nih? Ada yang diinginkan oleh Allah dari itu semua. Harapan Allah itu la'allahum. Ini la'alla itu harus taroji Pak. Huruf yang menunjukkan pengharapan. Tetapi pengharapan itu akan terwujud atau tidak, itu tergantung sejauh mana perubahan yang dilakukan masyarakatnya, tergantung sejauh mana keimanan ketakwaan masyarakatnya, tergantung sejauh mana ketaatan masyarakatnya.
Harapan Allah, kenapa Allah timpakan kesempitan dan kemelaratan itu sugan weh gitu Pak. Masyarakat di negeri tersebut ya dorroun gitu. Tadarru itu Pak, merendahkan diri, merendahkan hati. Mereka berharap, berdoa kepada Allah, taat kepada Allah. Kan biasanya begitu Pak. Seringkali orang akan kembali kepada jalan yang benar ketika mereka ditimpa kesempitan, ketika mereka ditimpa kesengsaraan. Kan dalam hadis qudsi dikatakan tuh, aku jadikan seseorang itu miskin karena aku tahu dengan miskin keimanannya akan lebih baik. Aku jadikan orang itu sakit karena aku tahu dengan sakit keimanannya akan jauh lebih baik. Nah, harapannya seperti itu. Tetapi untuk terwujudnya harapan seperti itu kan harus ada yang mendorong, memotivasi, mengingatkan. Siapa mereka? Ya kalau hari ini para ulama, para kiai itu untuk mengingatkan mereka. Cuman ya terkadang begitu, hari ini ada juga yang demi kepentingannya ulama kiai itu bukan mengingatkan mereka gitu. Malah yang ada pipiluan gitu dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan kezaliman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.